Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembuatan isotop 1,3 cesium sebagai sumber radiasi gamma untuk digunakan dalam industri. Ya. Perkenalkan, nama saya Mas Heri Parenta. Nama saya Musia Satria. Nama saya Marsa Roni. Nama saya Raka Rehana. Nama saya Ansel Dipasya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Isotop cesium 137 banyak dibutuhkan di bidang industri. Namun, di Indonesia sendiri, ketersediaannya masih sangat sedikit, bergantung pada produk impor yang memiliki syarat yang ketat dan juga biaya yang tinggi. Padahal, limbah hasil uji coba pasca iradiasi bahan bakar nuklir mengandung cesium 137 yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber radiasi gamma. Dengan teknologi pemisahan yang tepat, limbah tersebut bisa diolah sehingga tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memberikan nilai tambah serta solusi pengolahan limbah nuklir yang lebih aman dan bermanfaat. Selanjutnya adalah tujuannya. Yang pertama, mempelajari metode dan teknik pemisahan isotop cesium 137 dari limbah dan memprosesnya menjadi sumber radiasi gamma bersertifikat. Yang kedua, pembuatan isotop ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang selama ini bergantung pada produk impor dan harganya mahal karena perizinan dan transportasi yang ketat. Yang ketiga, penelitian ini juga bertujuan untuk mengurangi limbah radioaktif yang tersimpan di hot cell. Bahan bakar nuklir terdiri dari bahan fisil dan bahan fertil. Bahan fisil misalnya uranium-235 dan plutonium-239 dapat langsung mengalami fisi untuk menghasilkan energi, produk fisi, serta partikel radioaktif. Sedangkan bahan fertil seperti uranium-238 dan thorium-232 bisa berubah menjadi fisil ketika terkena neutron berenergi tinggi. Kedua proses tersebut sama-sama memancarkan radiasi alfa, beta, dan gamma yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber radiasi di berbagai bidang nuklir. Isotop 137 cesium adalah produk fisi yang penting karena berumur paruh sekitar 30 tahun dan menjadi sumber radiasi gamma yang utama. Limbah uji bahan bakar uranium silisida yang dicampur dengan matriks aluminium mengandung 137 cesium cukup banyak sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Pemisahan dilakukan dengan penukaran kation memakai zeolit Lampung yang mampu menukar ion dan menghasilkan padatan 137 cesium zeolit yang aman. Isotop ini berguna sebagai sumber radiasi gamma untuk berbagai industri, seperti konstruksi, radiografi, dan perikanan. Selanjutnya ada manfaat isotop cesium 137. Yang pertama ada di industri, digunakan untuk analisis sampel lingkungan. Jadi isotop cesium ini 137 ini dapat dihitung sensitivitas tingginya dengan spektrometri gamma dan juga spektrometri massa untuk melacak radioaktif. Selanjutnya ada digunakan dalam di industri minyak dan gas, konstruksi, radiografi, perikanan, dan juga pertambangan. Selanjutnya yang kedua ada konstruksi. Digunakan untuk menguji kualitas las dan juga pipa, ketel uap, serta mendeteksi kekerasan dan keretakan pada beton. Yang ketiga ada perikanan. Digunakan sebagai sumber iradiator untuk pengawetan ikan tuna. Jadi radiator ini dia memiliki banyak manfaat, dan salah satunya itu buat memperlama atau sebagai pengawet sebagai ikan-ikan seperti udang, tuna, kepiting, dan dalam skala yang cukup besar. Selanjutnya yang keempat ada kesehatan. Radiofarmaka yang mengandung isotop ini dapat dimanfaatkan untuk terapi tumor dan juga kanker. Jadi radiofarmaka ini dia tugasnya untuk menghancurkan sel-sel penyakit yang menyerang tubuh seperti kanker, terus tumor. Nah, yang terakhir ada pertambangan. Isotop cesium 137 dengan aktivitas tinggi digunakan sebagai probe dalam alat gamma logging untuk mendeteksi kedalaman sumber minyak,
bara, nikel, dan juga emas. Saya akan menjelaskan tata kerja pembuatan isotop cesium sebagai sumber radiasi gamma untuk dilakukan di dalam industri. Yang pertama ada tahap persiapan dan keselamatan kerja. Jadi pekerja wajib menyusun JHA atau Jobs Hazard Analysis dan HIRADC. Pekerja juga wajib menggunakan APD yang sesuai dengan paparan radiasi yang akan mereka tangani. Nah, pekerja juga akan menggunakan metode validasi, yaitu menggunakan sampel standar dari PTK-MR dan NIST. Metode validasi yang dilakukan meliputi akurasi, recovery, standar defisiasi, koefisien varian, dan berat optimum zeolit Lampung. Yang kedua ada metode pemungutan isotop cesium. Pemungutan isotop cesium di dalam bahan bakar bekas PB dilakukan dengan penambahan zeolit Lampung. Larutan PB berasal dari limbah hasil pengujian yang dikumpulkan di dalam botol kaca yang tahan radiasi di dalam hot cell. Agar terjadinya proses pertukaran kation, kita harus mencampurkan 22 ml larutan sampel dengan 15 gram zeolit Lampung ke dalam larutan PEB. Selanjutnya, dilakukan proses pertukaran kation dengan cara pengocokan. Setelah selesai proses pertukaran kation, isotop cesium dan zeolit Lampung masih tercampur dengan isotop lainnya, sehingga harus didiamkan selama 48 jam agar terpisah antara padatan cesium dan zeolit dengan supernatan secara sempurna. Nah, padatan zeolit yang terbentuk akan dicuci menggunakan Aquades dengan tujuan untuk melepaskan isotop hasil fisi selain cesium, yaitu untuk menghilangkan kandungan air di dalam padatan cesium zeolit. Yang selanjutnya akan dilakukan pengeringan secara alami di dalam hot cell. Yang ketiga ada pengemasan padatan cesium zeolit. Sebelum melakukan pengemasan, cesium zeolit terlebih dahulu harus dirancang dengan wadah berbentuk kapsul yang terbuat dari stainless steel. Nah, perhitungan tebal dan daya serap dalam mendesain wadah tersebut dilakukan oleh PTK-MR Batan. Padatan cesium zeolit berbentuk serbuk kemudian dikemas dengan cara memasukkan ke dalam kapsul stainless steel dengan mengikuti persyaratan penanganan bahan radioaktif menjadi suatu sumber cesium tertutup. Selanjutnya, sumber cesium tertutup tersebut distandarisasi oleh PTK-MR sehingga diperoleh sumber radiasi gamma isotop cesium yang siap digunakan sebagai sumber radiasi gamma. Oke, di hasil penelitian yang pertama akan membahas validasi metode pengukuran aktivitas isotop standar 137CS menggunakan spektrometer V menunjukkan akurasi 114%. Terus yang kedua standar deviasi SD 2,169%. Terus yang ketiga ada koefisien varian atau CV 0,066%. Terus hasil ini menunjukkan metode pengukuran valid dan dapat digunakan. Terus yang kedua ada recovery pemungutan. Nah, di recovery pemungutan ini ada pemungutan isotop 137CS dengan zeolit Lampung menghasilkan recovery sebesar 97,55%.
menandakan efisiensi yang tinggi dalam proses penukaran kation. Terus yang ketiga ada proses pengungutan dari larutan PEB U3Si2Al pasca iradiasi sebanyak 22 ml ditambah 15 gram zeolit Lampung. Setelah proses pertukaran kation dan pengeringan diperoleh padatan 137CS zeoloid yang kering berbobot 12,45 gram. Terus yang keempat ada hasil pengukuran aktivitas. Nah, di hasil pengukuran aktivitas ini, pengukuran padatan 137CS zeolit menghasilkan aktivitas sekitar 2.500 kbq. Untuk memperoleh aktivitas tersebut, 10 mci atau 3,7 kali 10 pangkat 4 kbq dibutuhkan sekitar 22 ml larutan PEB U3Si2Al. Terus yang kelima ada produk akhir. Di produk akhir ini ada padatan 137CS zeolit sebanyak berbentuk serbuk kering berhasil dikemas dalam kapsul stainless steel atau shield shorts atau shield shorts. Produk akhir telah disertifikasi oleh PT KMR sebagai sumber radiasi gamma 137CS yang siap digunakan. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pembuatan sumber radiasi gamma isotop cesium-137 limbah pasca radiasi PEB, silidia, uranium, aluminium berhasil dilakukan dengan metode penukar kation menggunakan zeolit Lampung. Yang kedua, metode ini terbukti efisiensi akurat dengan recovery sebesar 97,55% dan hasil pengukuran aktivitas konsisten. Yang ketiga, produk akhir berupa sumber radiasi gamma cesium-137 dalam kapsul stainless steel memenuhi standar keselamatan dan telah tersertifikasi. Yang keempat, keberhasilan ini membuka peluang bagi Batan untuk mengurangi ketergantungan impor isotop 137 cesium, menekan biaya dan meningkatkan kemandirian dalam penyediaan sumber radiasi gamma. Yang kelima, sumber cesium-137 yang dihasilkan berpotensi besar dimanfaatkan di berbagai bidang, industri, konstruksi, radiografi, perikanan, kesehatan, seperti terapi kanker, dan juga tumor, dan juga pertambangan. Sekian dari kami, terima kasih.